Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah, yaitu putera dan putri Nabi Adam alaihissalam. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika beliau berumur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Nabi Idris yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil ini. Ada yang menyebutkan di daerah Munaf, yaitu di Mesir. Namun ada pula yang menyebutkan di Babilonia. Yang pasti, Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syed, yaitu putra Adam alaihissalam. Kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, yaitu kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat ke-56 hingga ayat ke-57. Nabi Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari, ia adalah kakeknya bapa Nabi Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Nabi Adam, mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 sahifah, yaitu suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak, yaitu merawat kuda, ilmu perbintangan, yaitu falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan. Namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni, Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan, yaitu Asadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memerantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Idris menandaskan iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal saleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil,
mengerjakan salat sesuai dengan ajaran Tuhan, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Yang pertama, salat maid lebih sebagai penghormatan dikarenakan pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Yang kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Yang ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk salat, puasa maupun menaati semua perintahnya. Yang keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Yang kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Yang keenam dan yang terakhir, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.